Jadi kita lanjutkan. Jadi dalam kehidupan ini manusia itu tidak dapat menentukan sesuatu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segala sesuatu kehidupan seluruh makhluk yang ada di muka permukaan bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menentukan segala sesuatu tatanan di dalam kehidupan seluruh makhluk. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebebasan untuk memilih segala sesuatu apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tatanan kehidupan di atas permukaan bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan semua makhluk tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kebebasan itu, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Dengan kalamnya Allah, dengan kalamnya Rasulullah SAW. Bahkan seluruh para anbiya diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan bumi ini dari apa? Dari keonaran setiap makhluk yang ada di atas muka bumi. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyebut di dalam Al-Quran yang selalu disampaikan setiap hari Jumat sama khatib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita paham ayat tersebut, Allah menjaga kita, menyuruh kepada kita untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian semua taat kepada Allah, wa atii'ur rasul, dan taatlah kalian semua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum, hai orang-orang ulil amri yang duduk di pemerintahan, wa ulil amri, dan hai kalian semua yang duduk di bawah pemerintahan penguasa. Jadi pemerintah ulil amri ada penguasa, ada pemimpin, ada kepala negaranya, ya kan? Ada tidak ulil amri? Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur, bukan kalian semaunya. Karena ulil amri minkum, hendaklah kamu semua ikut serta bersama orang-orang yang beriman, yang diperintahkan beriman kepada Allah. Kalian juga beriman kepada Allah, taat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Jadi kalau kalimat seperti itu keluar, apakah kalian paham? Berarti kalian taat kepada Allah, mentaati segala sesuatu peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Demikian pula Nabi Rasulullah SAW
di dalam kepemimpinan daripada Nabi kita Rasulullah SAW, lisan-lisannya, sunat-sunahnya, semua kita ikuti. Kita hanya menjalankan saja kehidupan ini. Kenapa dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu inna musyrikuna najasun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Oleh karena itu dilarang menjadi pemimpin apa saja di dalam kehidupan untuk seluruh umat manusia. Kalau mereka mau mencari kehidupan, berdagang, berkebun, bertani, bersawah, ya, atau nelayan, itu bebas. Ya, itu tidak menyangkut untuk seluruh kehidupan daripada umat manusia. Kenapa? Fa in tanaza'tum fi shay'in farudhu ila Allah wa rasulih. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, jika kalian tidak dapat menyelesaikan suatu urusan di dalam pemerintahan itu, maka kalian kembalikan urusan itu kepada Allah dan Rasulullah SAW. Jadi kalau kita memilih pemimpin, kepala negara, penguasa, orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah, orang-orang yang sudah ditunjuk oleh Allah sebagaimana yang diberitakan, ya, diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Kita mungkin Al-Quran yang menjelaskannya. Jadi orang-orang yang paham dengan Al-Quran setidaknya dia dekat kepada para habaib, para ulama yang ahli tafsir, yang ahli Al-Quran, yang ahli ibadah. Jangan dimusuhi mereka, boleh jangan kalian musuh, dekati mereka. Ulama-ulama dari golongan para habaib, mereka akan menunjukkan sesuatu jalan di dalam kepemimpinan. Kenapa? Agar bumi ini bisa terselamat daripada kezaliman. Ya, seluruh umat manusia bisa tertolong daripada kehidupan yang seharusnya Allah sudah memberikan rahmatan lil alamin kepada Nabi kita Rasulullah SAW dan seluruh umat manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menunjuk, telah memberitahukan kepada kita semua, kepada umat Rasulullah SAW di dalam Al-Quran Al-Karim, Kitabul Mubin. Wa qala Allah ta'ala fi Kitabil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'ada Allahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat. Bahwa kami Allah telah menjadikan di antara kalian semua orang-orang yang beriman. Janjinya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang melakukan hal-hal kebaikan. Ini janjinya Allah Subhanahu wa taala. La yahlaqannahum fil ardi kama salafal ladina min qablihim. Bahwa kami Allah sesungguhnya akan menjadikan seorang penguasa di antara kalian, yaitu manusia. Di antara kalian di sini disebut oleh Allah Subhanahu, yaitu orang-orang yang beriman tadi. Kullu orang-orang beriman, satu orang dipilih oleh Allah Subhanahu. Kita harus memilih seorang
daripada beribu-ribu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan amal-amal yang soleh. Jadi kita pilih yang harus kita memilih apa? Orang-orang yang punya tanggung jawab. Dia beriman kepada Allah, dia taat kepada Allah, dia taat mengikuti Rasulullah SAW, dia telah melakukan hal-hal kebaikan. Ini pemimpin yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin segala sesuatu. Umat daripada Rasulullah SAW, seluruh umat manusia. Nah, kalau kita tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu murkanya Allah akan turun, azabnya Allah akan melanda. Bukan hanya orang-orang yang zalim di antara kalian, tapi semua akan merasakan dampak efek daripada perbuatan orang yang zalim, orang-orang yang menghina. Apa azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di dalam Al-Quran Kitabul Mubin, wa qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu ahasna bi dzambi wa minhum man arsalna 'alaihi hasiban. Maka masing-masing mereka kami siksa disebabkan karena dosa-dosa itu. Man arsalna 'alaihi hasiban, di antara dosa-dosa itu ada yang kami siksa dengan menurunkan hujan batu-batu dan suara yang dahsyat, suara petir yang dahsyat. Seakan-akan ini kuping ini pecah. Faminhum man hasabna sayyi'atu wa minhum, disertakan karena dosa-dosa itu ada pula yang kami siksa dengan mengambil kesehatannya sakit. Bermacam-macam. Mau kiai ada yang kata dia golongan daripada aulia Allah, tidak ada golongan dari aulia Allah, tidak ada. Dari golongan dari aulia Allah ini, kalau kalian mau tahu aulia meninggal itu dengan baik-baik, tidak ada mau dicuci darah, tidak ada mau dibawa ke sana kemari, mau berobat di Singapura, di Malaysia, tidak ada. Ini karena Allah sudah janji dijaga sama Allah. Wali Allah yang dapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan. Inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah kalian semua, wah, orang-orang yang aku cintai, mereka tidak merasa sedih dan tidak merasa susah. Mereka orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, dan hanya takut taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa musuh fil hayat dunia fil akhirat. Mereka itu mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia kehidupan, di dunia ini maupun kehidupan di akhirat. Ini jadi kalian harus pahami. Paham kalian walinya Allah seperti itu. Jadi dilanjut. Jadi kalau orang yang bertaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa itu yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlalu banyak dosa. Wa minhum man hasabna fi syai'in. Ada pula disebabkan karena dosa-dosa itu ada yang kami masukkan ke dalam dosa bumi. Hasabna
bihil ardi wa minhum, di antara kalian semua banyak peristiwa gempa bumi, tsunami, tanah longsor dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dasar bumi. Wa minhum man aghraqna walakinna Allah yaqdimuhum walakin anfusakum yaqdimun. Disebabkan karena dosa-dosa itu ada pula yang kami siksa dengan memasukkan mereka ke dalam lautan, kapal tenggelam, pesawat terbang di udara masuk ke dalam laut. Itu semua ada perbuatan dari perbuatan orang-orang yang zalim yang kalian pilih, yang kalian pilih, pemimpin penguasa yang kalian pilih dari golongan orang yang zalim. Maka penguasa itu memilih juga orang-orang yang tidak paham di agama, menterinya, kapolanya, polrinya, polseknya, karena kalau pemimpin penguasa itu harus orang-orang yang beriman, karena diperintahkan oleh Allah, orang-orang yang harus paham ya Al-Quran, ya setidaknya ya cinta kepada para ulama yang mulia, ulama yang paham, para habaib, cintai mereka. Nah, oleh karena itu, an Abi Umar radhiyallahu anhu qala Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasalu qaifatu min ummati tuhini al-haq, akan datang dari suatu kelompok umatku yaitu duniaku, para habaib akan mempertahankan yang hak, menyampaikan yang hak, yang benar, mempertahankan ya, yang hak, yang benar, dipertahankan yang benar dan menyampaikan yang benar. Al-Muqarrah Habib Rizik, jangan musuhi, jangan dimusuhi ya, mereka itu dari golongan-golongan para habaib, dari golongannya ya, para wali Allah ya. Mereka itu waris ilmu daripada anbiya, para nabi, ya, dari Rasulullah SAW. Mereka itu adalah penerus perjuangannya Rasulullah SAW. Jangan kalian musuhi Ahlul Bait, sanak keturunannya Rasulullah. Nah, oleh karena itu, faqala Nabi Rasulullah SAW, usikum bima ini tasantu bihi dan tadilu abada kitab Allahi wa rasulihi walil ahlul bait. Tiga, usikum, nasihatnya daripada Rasulullah SAW sebelum Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan seluruh umat manusia. Tiga saja ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah meninggalkan harta, kedudukan, pangkat di atas permukaan bumi ini, tapi tiga saja. Apa itu ketiganya? Apa itu ya Rasulullah? Kalau kalian berpegang kepada ketiga ini, kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Yaitu yang pertama disebut oleh Rasul, kitab Al-Quran, kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Sunnahku, yaitu kepemimpinanku, ya, sunat-sunatku, hadis-hadis lisan-lisanku, dan yang ketiga ahlul bait, sanak keturunan, yaitu para habaib. Berpegang teguhlah kalian kepada ketiga itu, niscaya kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya.
Subhanahu wa taala. Al-Qur'an. Fa inna Allah ya'lamu wa inna Allah ya'lamu walakin anfusakum ya'lamun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyesatkan mereka, akan tetapi mereka lah yang menyesatkan dirinya mereka sendiri. Ya, minhum man aghraqna walakinna Allah la ya'lamu walakin anfusakum ya'lamun. Jadi Allah Subhanahu tidak pernah menyesatkan seluruh makhluk yang ada di muka permukaan bumi ini. Tapi kalian sendirilah yang menyesatkan diri kalian sendiri pada jalan kesesatan. Yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Allah Subhanahu wa taala menyesatkan kebanyakan orang karena perbuatannya tidak mau taat kepada Allah dan tidak mau taat kepada Rasulullah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menuju terhadap orang-orang yang dikehendaki karena mereka mau mengikuti ihdinas siratal mustaqim, mau mengikuti keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala pada jalan keselamatan. Yukhrijukum minadh dhulumati ilan nur bi'idnihi yahdi ila siratal mustaqim. Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama sebab untuk mentaati Allah dan Rasulullah, maka kita harus mengikuti segala sesuatu peraturan-peraturan daripada Allah yang telah ditetapkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dari bentuk apa saja, mudah-mudahan kita terselamat dari segala sesuatu dan akan kehidupan ini berubah jika kita memilih pemimpin apa yang sudah menjadi ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.